Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharani Nurrahma dengan NPM 101222099 dari kelas C4 Prodi Manajemen S1. Tugas video ini untuk memenuhi evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Ma'rifatul Insan atau definisi manusia. Yang pertama, ada proses penciptaan manusia. Berdasarkan ajali, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Quran Surat Al-Hijj ayat 26. Penciptaan manusia secara alami. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Yang selanjutnya ada unsur-unsur manusia. 1. Unsur hati. Membentuk kemauan atau keputusan dari keyakinan kehendak, artinya bebas memilih. 2. Unsur akal. Mampu membentuk pengetahuan. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun yang kauliyah. 3. Unsur jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal untuk beramal. Yang selanjutnya ada amanah. Karena manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelengkapan yang sempurna, maka Allah memberikan amanah kepada manusia. Amanah itu terbagi menjadi dua, 1 ibadah dan 2 khilafah. Pelaksanaan amanah akan diberi balasan. Jika pelaksanaannya baik, maka balasannya pahala. Jika pelaksanaannya buruk, maka balasannya adalah dosa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang pertama, makhluk ciptaan atau yang diciptakan. 1. Alal fitrah. Menurut Kamus Besar KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia diciptakan di dalam fitrah karena Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. 2. Lemah. Kelemahan manusia sangat banyak, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. 3. Bodoh. Manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri disebabkan apa yang telah dipikulnya. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat siksa. Karena itulah disebut zahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. 4. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya dimuliakan. 1. Ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafku ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Dia berfirman, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat Asy-Sajdah ayat 9. 2. Diberi keistimewaan. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal, agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya. 3. Menundukkan alam semesta. Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidupnya. Mukallaf yang dibebani. 1. Ibadah. Ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khilafah di bumi serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam. Dua, khilafah fil ard, menegakkan hak dan kewajiban di muka bumi, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik, fasij, serta meninggikan kalimat Allah.
Yang selanjutnya, mukhoyar atau bebas memilih. Di dalam kehidupan, Allah telah menunjukkan dua jalan bagi manusia, baik itu jalan kebajikan maupun jalan kejahatan. Maka kewajiban manusia untuk mengikuti kebaikan dan mengamalkannya. Selanjutnya mendapat balasan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Selanjutnya saya akan menjelaskan Toqatul Insan atau potensi manusia. Menurut Miles Munroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi adalah anugerah yang diberikan oleh Allah karena menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi juga terdiri dari tiga hal. Satu, penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah, dianugerahinya juga manusia mata dengannya. Dua, pendengaran. Pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada Rasul Allah. Tiga, hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Selanjutnya dimintai pertanggungjawaban. 1. Sikap amanah. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial lainnya. 2. Sikap khianat. Mereka yang tidak mau menggunakan potensinya untuk beribadah. Sekian presentasi video yang bisa saya berikan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.